We're not gonna make it. Assalamualaikum, halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas film Jumanji The Next Level. Film ini tayang pada tahun 2019. Film ini kelanjutan dari Jumanji Welcome to the Jungle. Sebelumnya, video game yang menyedot mereka masuk ke dunia Jumanji sudah dirusak dan dibuang oleh Fred dan Spencer. Ternyata video game tersebut diambil dan diperbaiki kembali oleh Spencer. Jika kalian belum menonton film Jumanji season sebelumnya, jangan lupa tonton juga ya. Ada juga videonya di channel kami. I'm a little worried about him. Di film ini, Fred, Martha, dan Bethany terpaksa harus bermain Jumanji lagi karena Spencer tersedot kembali saat memperbaiki video game tersebut. Bukan hanya mereka, kakak Spencer yang bernama Eddie dan temannya Milo juga ikut tersedot ke dalam game tersebut. This is not happening! Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Bethany sedang memfoto sebuah pemandangan. Lalu dia mengirimkan hasil jepretannya ke grup obrolan teman-temannya. See you. Can't wait. Martha yang berada di kamar membuka pesan dari Bethany. Di tempat gym, Fred pun ikut membuka pesan dari Bethany. Sementara Spencer yang baru pulang sekolah, dia langsung berangkat bekerja. Sorry. Spencer sekarang bekerja menjadi karyawan di sebuah minimarket. Saat dia bekerja, dia sempat membuka obrolan pesan dari Bethany, namun dia tidak sempat membalasnya. Saat perjalanan pulang, di bis Spencer melihat foto-foto Martha di sosial media. Dia terdiam dan memikirkan Martha. Sesampainya di rumah, seorang pria berteriak-teriak. Pria tersebut adalah Eddie, kakak Spencer. Dia sedang mengganti lampu di dapur. Spencer, in the kitchen. I'm changing your light bulb. Ibu Spencer bertanya kepada Eddie, apakah dia sudah menelpon Milo? Oh iya, Milo adalah teman Eddie, karena Milo menelpon rumah berkali-kali menanyakannya. Eddie mengatakan dia tidak ingin menelpon Milo karena dia tidak ingin berbicara dengannya. Come on, I'll help you with your bags. Di kamar Spencer yang bersama Eddie, dia terlihat gelisah dan bingung. Lalu Eddie bertanya, apakah dia masih bersama Martha? Spencer mengatakan, keadaannya sekarang rumit karena hubungan jarak jauhnya. Sementara Eddie berusaha menghiburnya. We're not together anymore. I don't think. It's complicated. No. Long distance relationships are hard. Di tengah malam, Spencer keluar kamar dan melihat video game Jumanji yang rusak. Sementara keesokan harinya, Fred, Bethany, dan Martha bertemu di sebuah kafe. Kemudian mereka bertiga berusaha menghubungi Spencer. Karena pesan mereka tidak pernah dibalas Spencer, akhirnya mereka datang ke rumah Spencer untuk melihat keadaannya. Okay. Look, where is this guy? Di rumah, Eddie kedatangan tamu yaitu Milo. Tampaknya Eddie terlihat kesal karena Milo tiba-tiba muncul setelah 15 tahun tanpa kabar. Kemudian Milo membicarakan pelayan yang dulu bekerja di restoran mereka. Eddie yang kesal dengan Milo, dia mengatakan agar Milo mengatakan langsung saja ke intinya bahwa dia ingin meminta maaf kepadanya. Just get to it, would you? Tampaknya ada kejadian masa lalu yang membuat hubungan mereka menjadi tidak baik. I hate to tell you, I'm not interested. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Fred, Martha, Bethany datang mencari Spencer. Lalu Eddie mempersilahkan mereka masuk. Martha yang langsung masuk ke kamar Spencer tiba-tiba mendengar suara berirama khas Jumanji. Ternyata semua orang yang berada di rumah tersebut mendengarnya, termasuk Eddie dan Milo. You hear something? Kemudian Fred,
Martha dan Bethany melihat video game yang rusak tersebut di dalam gudang. Bethany heran bagaimana barang tersebut ada di sana, sedangkan dulu sudah mereka buang. Fred mengira Spencer mengambilnya kembali. Why would anyone try to fix that thing? I don't know. Setelah melihat video game tersebut, mereka cemas. Kemudian Fred berusaha menelpon Spencer, namun HP Spencer tertinggal di sana. Di HP-nya banyak pesan masuk dan panggilan tak terjawab. Martha sudah mengira bahwa Spencer kembali masuk ke dalam video game tersebut. No, man. Why do that? Do you remember what it was like in that? Mereka bertiga mulai panik membayangkan apa yang dulu mereka alami di sana. Martha lalu bertanya kepada Bethany dan Fred, jika Spencer masuk kembali ke dalam game tersebut, bagaimana agar dia bisa keluar? He just gotta take the Fred dan Bethany menjawab, agar Spencer bisa keluar seperti sebelumnya, Spencer harus mengambil permata dan mengembalikan ke tempatnya. Martha ragu apakah Spencer bisa melakukannya jika dia sendirian di game tersebut. Martha kemudian memutuskan untuk masuk kembali ke game tersebut dan Bethany bersedia mengikutinya. Fred yang awalnya menolak untuk masuk kembali ke game tersebut, akhirnya dia juga ikut masuk ke game tersebut. In there, we know what to expect. Played before and we won. Saat Martha berusaha menyentuh video game yang rusak tersebut, tiba-tiba Martha dan Fred tersedot masuk ke dalam video game tersebut. Padahal mereka belum sempat memilih karakter mereka masing-masing. You picked our guys yet? Okay, here we go. Oh, I hate that. Saat Martha sadar, dia sudah berada di hutan dan menjadi Ruby Roundhouse. Sementara Dr. Clifton yang Martha kira Spencer, ternyata dia Eddie yang tak lain kakek Spencer. Who the hell are you? Ternyata tak hanya Fred dan Martha yang tersedot masuk ke dalam video game tersebut. Milo dan Eddie ikut tersedot masuk, sementara Bethany tidak tersedot masuk ke dalam video game tersebut. Milo Walker. Untuk Milo menjadi Moss Finbar dan Fred menjadi Profesor Sally Oberon. Or Milo. I certainly. Yes, I'm French guy. Eddie dan Milo mengira mereka sudah meninggal. Lalu Martha berusaha menjelaskan bahwa mereka sedang berada di video game. Okay, this is gonna sound very, we are in a video game called Jumanji. Of video game characters. Milo yang masih merasa aneh di tempat tersebut melihat seekor kudanil. Lalu dia mendekat ke bibir sungai untuk melihat lebih dekat kudanil tersebut. Tiba-tiba kudanil tersebut berusaha memangsa Milo. Untungnya Martha menyelamatkannya. Fred kemudian menjelaskan kepada Eddie dan Milo bahwa mereka harus selalu waspada karena mereka berada di tempat berbahaya. Lalu tiba-tiba seekor ular raksasa memangsa Fred. All the time. To have eyes in the back of your... Seperti sebelumnya, Fred muncul kembali dari atas. Fred yang sebelumnya memiliki 3 nyawa, kini nyawanya berkurang 1. Kini dia masih memiliki 2 nyawa. Tiba-tiba di atas mereka ada pesawat. Ternyata Nagel yang membawa pesawat tersebut. Nagel yang memang pemandu di game tersebut kemudian menyuruh mereka segera masuk ke dalam pesawat. Don't just stand there, hop in! Nagel kemudian memberitahu mereka bahwa terjadi hal buruk di dunia Jumanji. Jargen penguasa yang brutal telah kembali. Dia datang membawa anak buahnya menuju ke provinsi Avian, tempat permata Falcon berada. Their way south to the Avian province, home of the sacred Falcon Jewel. Falcon merupakan permata kesuburan bagi dunia Jumanji dan selalu dijaga ketat oleh warga desa provinsi Avian selama ratusan tahun. Selama permata tersebut bisa melihat matahari, maka air akan mengalir dan tanah menjadi subur. Namun malam itu Jargan merebut permata tersebut dan menaruhnya di dalam kotak yang tersembunyi dari matahari sehingga kekeringan melanda dunia Jumanji. He stowed the jewel in darkness, hidden from the sun. A drought befell the land.
Mereka harus merebut permata tersebut dari tangan Jargen dan melihatkan permata tersebut ke matahari agar air kembali mengalir dan tanah-tanah menjadi subur kembali. I understand the enormous weight that this adventure is like no other. Nagel kembali mengingatkan jika mereka ingin meninggalkan game, mereka harus merebut permata tersebut. Setelah misi selesai, kemudian teriakan namanya, yaitu Jumanji. Jumanji, and call out its name. Kemudian Nagel memberikan sebuah peta dan petunjuk bahwa mereka harus mencari oasis dan bara. Di padang pasir, Fred menemukan banyak mobil usang. Tiba-tiba seekor burung unta datang menghampiri mereka. Eddie kemudian datang mendekat ke burung unta tersebut. Lalu burung unta tersebut mematok Eddie sampai hancur berkeping-keping. Martha berusaha menjelaskan ke Eddie dan Milo bahwa jumlah tato di lengan mereka adalah jumlah nyawa mereka. Jika nyawa mereka habis, maka permainan berakhir dan mereka bisa benar-benar mati dan tidak bisa kembali ke dunia nyata. Lose all three. It is game over. Yes. Tiba-tiba ribuan burung unta datang menuju arah mereka. Lalu mereka naik mobil usang yang berada di sana. Sementara burung unta masih terus mengejar mereka. Mereka masih terus dikejar burung unta. Tiba-tiba jalan di depan mereka buntu. Terdapat jurang yang sangat dalam. Di tengah kebingungan, mereka berusaha mengambil jarak untuk melompat melewati jurang menggunakan mobil yang mereka kendarai. Akhirnya mereka berhasil melewati jurang dan para burung unta tidak bisa mengejar mereka lagi. Martha lalu memeriksa kekuatan yang dimiliki Eddie dengan menekan dada Dr. Braveston. Untuk kekuatan karakter yang dimiliki Eddie yaitu tak kenal takut, kecepatan, ali panjat, bumerang, dan intensitas meluap. Untuk kelemahannya yaitu pisau lipat atau switchblade. Smoldering intensity? Weakness? Switchblade? Kekuatan yang dimiliki Martha adalah karate, tai chi, mendaki, tarung dansa, dan nunchaku. Untuk kelemahannya bisa ular. Damn, that's a good list. Untuk Milo memiliki kekuatan zoologi, penyimpanan senjata, linguistik. Untuk kelemahannya yaitu kue, kecepatan, dan kekuatan. Linguistics. Sementara Fred mempunyai kekuatan kartografi, arkeologi, paleontologi, geometri, dan kelemahannya yaitu ketahanan, panas, pasir, dan matahari. Geometries. Weaknesses, endurance, and sand. Bethany yang tidak ikut tersedot ke dalam video game, kemudian dia menemui Alec untuk meminta bantuan memperbaiki video game tersebut. Do you think you can help me get the machine? That is so dangerous. They're my team. Di dunia Jumanji, Martha dan teman-temannya telah sampai di oasis untuk mencari Spencer. Menurut petunjuk, mereka harus mengikuti bara api dan menuju buah padang pasir. They're here. Mereka lalu masuk ke sebuah kafe. Di dalam kafe mereka dihampiri seorang wanita, yaitu mantan Dr. Braveston. Wanita tersebut adalah bara api yang dimaksud. Lalu mereka mengikuti wanita tersebut. I need to talk to you. Means that she's got a clue for you. She's your ex-girlfriend. Di dalam kafe, mereka melihat Jargen, pria yang mencuri permata Falcon. Kemudian ada seorang pencuri wanita yang tertangkap dan dipenggal oleh Jargen. Ternyata wanita tersebut adalah karakter dari Spencer. That's him. Don't cut off my head. No. Spencer! Oh my god! Setelah mereka bertemu Spencer, Fred bertanya kepada Spencer kenapa dia mengambil video game tersebut, padahal sebelumnya video game tersebut sudah mereka rusak dan mereka buang. This would never happen. Spencer menjawab dia tidak tahu kenapa tiba-tiba dia mengambil video game tersebut, dan tiba-tiba tadi malam dia sudah berada di tempat aneh yang dia kira di dalam video game tersebut dia akan tetap menjadi Dr. Braveston yang bisa segalanya, dan dia ingin merasakannya lagi menjadi Dr. Braveston. Bravestone. I wanted to feel like that again.
Namun di game tersebut dia menjadi Ming Flatfoot yang memiliki kekuatan pencuri, pencopet, dan membuka peti besi. Untuk kelemahannya adalah serbuk sari. Cat burglar. Weakness, pollen. Yeah. Dr. Preston, karakter dari Eddie, bertemu mantan pacarnya. Mantannya mengatakan jika suaminya tahu dirinya berbicara dengannya, dia akan mati. Lalu wanita tersebut memberitahu bahwa Jarken dan pasukannya akan kembali ke benteng. Di sana mereka akan bertemu Kubabik bersaudara. Mereka akan menawarkan permata Falcon untuk membentuk aliansi. The Falcon Jewel and an alliance. You must. Setelah mantan pacar Dr. Preston pergi, kemudian Martha dan Fred mengikutinya karena menurut petunjuk mereka harus mengikuti bara api yang tak lain mantan Dr. Preston untuk sampai di buah padang pasir. Martha dan Fred yang mengikuti mantan pacar Dr. Preston akhirnya menemukan pohon buah padang pasir. Di bawah pohon tersebut ada kolam air yang berwarna hijau. Untuk mengambil buah padang pasir, mereka harus melewati kolam tersebut. Jumanji berry tree. That's a desert fruit? There it is. Saat Martha berusaha memetik buah padang pasir, Martha terjatuh masuk ke dalam kolam air yang berada di bawah pohon tersebut. Fred berusaha membantu Martha keluar dari dalam kolam. Saat Fred memegang tangan Martha, tiba-tiba mereka terpental. Setelah mereka sadar, mereka sudah bertukar karakter. Martha menjadi Profesor Sally Oberon, sementara Fred menjadi Ruby Roundhouse. Fridge? Yeah. Martha. Yeah. Fred yang telah menjadi Ruby Roundhouse kemudian berusaha mengambil buah padang pasir. Setelah Fred mendapatkan buah tersebut, Fred terjatuh ke dalam kolam dan Martha menolongnya. Seperti sebelumnya, mereka kembali bertukar karakter. Martha kembali menjadi Ruby Roundhouse, sementara Fred kembali menjadi Profesor Sally Oberon. Oh no, no! Let's get out of here. Setelah mendapatkan buah padang pasir, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju benteng Jarken. They said that we can head down this bin. We're in his territory. Untuk sampai ke benteng Jarken, mereka harus melewati banyak jembatan yang selalu bergerak, dan di bawah jembatan adalah jurang yang sangat dalam. So we have to get across. Start on that bridge right there, then jump down to that one. Geometry. Saat mereka mulai menyeberangi jembatan dan jembatan tersebut mulai bergerak, sekumpulan monyet datang mengejar dan menyerang mereka. Mereka harus berpindah dari jembatan satu ke jembatan lain agar dapat melewati jurang tersebut. Martha yang salah berpindah jembatan, akhirnya dia mati. Dia diterkam monyet-monyet tersebut. Nyawa Martha pun berkurang 1. Martha! Setelah Martha kembali, Martha dan Spencer akhirnya berhasil melewati jurang tersebut. Sementara yang lain masih di atas jembatan. Mereka berusaha menyeberangi jurang. Di ujung jembatan, Eddie memutuskan untuk memotong jembatan agar para monyet tidak bisa mengejar mereka. Akhirnya mereka semua berhasil melewati jurang tersebut. Setelah mereka berhasil melewati jurang, ternyata gerombolan monyet tetap datang menyerang. Tiba-tiba, Alex datang dengan menunggangi kuda dan mengusir gerombolan monyet tersebut. Ternyata kuda yang ditunggangi Alex adalah karakter dari Bethany. Alex kemudian memberi baju ganti kepada mereka. Where'd you get these clothes anyway? I was here for 20 years, kiddo. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, Fred mengatakan bahwa mereka tidak cocok dengan karakter masing-masing. Eddie tidak cocok menjadi Dr. Preston karena terlalu keras kepala dan nyaris selalu membuat mereka terbunuh. Sementara Milo juga tidak tepat menjadi zoologi. Dia terlalu lamban dalam menjelaskan. Again, no offense. None. We are stuck here again. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertukar karakter dengan masuk ke dalam sungai, di mana air sungai tersebut sama dengan air kolam saat Fred dan Martha bertukar karakter.
Kini Spencer kembali menjadi Dr. Clifton, Fred menjadi Moss Finbar, Bethany menjadi Profesor Sally Obron, dan Eddie menjadi Ming, sementara Milo menjadi kuda. Grandpa? Yeah, what? Milo? Pasukan Jargon menangkap kuda yang tak lain karakter Milo dan Ming yang tak lain Eddie dan menahan mereka di benteng Jargon. Spencer dan yang lain membagi menjadi dua tim. Satu tim menyelamatkan Eddie dan tim lain menyelamatkan Milo. Tim Alex, Martha, dan Fred berusaha menyusup ke banteng dengan mengaku sebagai Kubabik bersaudara. Sementara Spencer dan Martha berusaha masuk dengan memanjat tebing es. Akhirnya Spencer dan Martha berhasil menyelamatkan Eddie dan Alex berhasil menyelamatkan Milo. Sementara pasukan Jargon membawa Fred dan Bethany ke dalam benteng untuk menemui Jargon si brutal. The brutal. Akhirnya Fred dan Bethany bertemu Jargon. Dia memakai kalung permata Falcon. Jargon kemudian menanyakan kepada Bethany yang mengaku Kubabik mengenai keberadaan adiknya yang akan dijadikannya pengantin. Where is she? Your sister, soon to be my bride. Jargon mengatakan jika dia datang tanpa membawa adiknya, Jargon akan memenggalnya. Tiba-tiba Martha muncul dan mengaku sebagai adik dari Kubabik. Gwendolyn Hortensia Llewellyn. Yes? Martha lalu meminta Jargon untuk melepaskan Bethany dan Fred. Kemudian Martha meminta izin untuk memegang permata Falcon yang dikalungkan di leher Jargon. Falcon Jewel? Of course, my bride. Salah satu pengawal Jargon tiba-tiba menerima surat dari Kubabik bahwa mereka tidak bisa datang. Akhirnya penyamaran mereka terbongkar. Kemudian Jargon memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka. I forgot to tell you one thing. I have a boyfriend. Spencer kemudian datang dan terjadi pertarungan antara pihak Spencer dan Jargon. Jargon yang tidak mudah dikalahkan kemudian memukul Spencer sampai terjatuh. Tanpa disengaja buah padang pasir yang di saku Spencer pecah. Kemudian Spencer mengambil buah tersebut. Jargon yang melihat buah tersebut kemudian meninggalkan Spencer. Ternyata buah tersebut adalah kelemahan Jargon. Kemudian Spencer mengejar Jargon yang berusaha pergi menggunakan pesawat. Jargon yang sudah naik pesawat, Spencer berusaha mengejarnya dengan memegang dan bergelantungan di tali pesawat tersebut. Spencer kemudian merambat dan masuk ke dalam pesawat. Spencer dan Jargon akhirnya bertarung. Spencer yang sadar bahwa buah tersebut adalah kelemahan Jargon, Spencer melempar buah tersebut ke badan Jargon, lalu mendorong Jargon hingga Jargon dan Spencer terlempar keluar dari pesawat. Saat mereka terlempar dari pesawat, Spencer meraih permata Falcon yang dikalungkan di leher Jargon. Jargon yang jatuh akhirnya mati, sementara Spencer selamat dengan meraih dan berpegangan tali pesawat. Spencer kemudian memberikan permata Falcon kepada Eddie yang mengendarai kuda terbang yang tak lain karakter dari Milo, meminta mereka untuk menunjukkan permata Falcon ke matahari. Lalu Eddie dan Milo terbang sampai di atas awan agar permata Falcon terkena sinar matahari. Akhirnya permata Falcon terkena sinar matahari. Misi pun selesai. Kemudian mereka meneriakkan kata Jumanji. Jumanji! Setelah mereka menyelesaikan misi, Nagel datang dan mengirim mereka kembali ke dunia nyata. Sementara Milo memutuskan tetap tinggal di dunia Jumanji dan menjaga tempat tersebut. Film pun selesai. You're not losing me, buddy. Thank you, Milo. Bagi teman-teman, jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Yeah, I'm good.